Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah, NPM 18310601. Saya dari kelas reguler pemasaran Depagi, Banjarmasin. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar bisnis dan perilaku pembelian bisnis. Pasar bisnis merupakan semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk kemudian digunakan dalam proses produksi suatu produk, atau memiliki tujuan untuk disewakan atau dijual lagi kepada pihak lain dengan mengambil keuntungan. Perbedaan pasar bisnis dan pasar konsumen. Untuk membedakan lebih detail lagi, berikut beberapa elemen pembedanya. Yang pertama, dari segi segmentasi. Pada dasarnya, baik itu pasar bisnis ataupun pasar konsumen memiliki segmentasi yang sama saja. Akan tetapi, pasar bisnis memiliki tahapan yang lebih sistematis. Selain itu, pendekatan pada target segmennya juga dilangsungkan secara bertahap. Dan yang kedua, dari segi struktur. Mungkin jumlah pembeli dari pasar bisnis lebih sedikit bila dibandingkan dengan pasar konsumen, tetapi kapasitas pembelian yang memilikinya jauh lebih besar. Ada kemungkinan jika pembeli tertentu mendominasi seluruh transaksi yang terjadi di dalam pasar. Sedangkan di pasar konsumen, pembeli di mana saja dapat melakukan transaksi pembelian, hanya saja skalanya lebih kecil. Dan yang ketiga, dari segi hubungan dengan pelanggan. Dikarenakan jumlah pembelian yang lebih sedikit, hubungan di antara penjual dan pembeli di pasar bisnis umumnya menjadi lebih dekat. Belum lagi si pembeli mendominasi seluruh transaksi yang ada. Pastikan hubungan menjadi lebih dekat. Sedangkan di pasar konsumen, interaksi yang terjadi di antara pelanggan dan pembeli hanya berlangsung sekedarnya. Selama ada timbal balik, itu dianggap cukup. Pembeli hanya perlu membayar barang atau jasa sesuai dengan harga yang ditawarkan penjual. Artinya tidak ada pendekatan dari keduanya setelah transaksi usai. Yang keempat, dari segi permintaan. Permintaan pada suatu produk di pasar konsumen bisa naik dan turun, tergantung pada permintaan pembeli. Artinya tingkat stabilitas permintaan cukup rendah. Mungkin saja pada bulan Maret misalkan pembelian mesin jahit hingga 200 unit, tapi pada bulan April tidak sampai setengahnya. Perlu dicatat bahwasanya di dalam pasar bisnis, supplier sangat tergantung pada keberadaan pembeli. Adanya skala pembelian yang besar tentu akan sangat menguntungkan. Jika ditilik dari segi harga, pasar bisnis cenderung cukup stabil dan tidak tergantung pada kondisi pasar. Langkah-langkah dalam proses keputusan pembelian bisnis dan ada 8 tahapan dasar. Yang pertama, pengenalan masalah. Bisa berasal dari rangsangan internal, misalkan perusahaan memerlukan peralatan produksi atau bahan yang baru. Sesuatu yang rusak atau kurang menyukai kualitas produk dari pemasok. Saat ini bisa dirangsang melalui rangsangan eksternal, misalkan dari pemeran dagang, iklan, atau penawaran wiraniaga. Dan yang kedua, deskripsi kebutuhan. Umumnya pada tahap dalam proses pembelian bisnis di mana perusahaan menggambarkan karakteristik umum dari kualitas produk yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, spesifikasi produk, yaitu tahap pertama proses pembelian bisnis di mana organisasi pembelian memutuskan dan menetapkan spesifikasi karakteristik teknis produk yang baik. Untuk produk yang memutuskan dalam menetapkan spesifikasi, diperlukan analisis nilai. Analisis nilai yaitu pendekatan terhadap pengurangan biaya yang diperlukan, di mana komponen dipelajari dengan seksama untuk menentukan apakah komponen itu
dapat dirancang kembali, distandarisasi, atau dibuat dengan metode produksi yang lebih murah. Dan yang keempat, pencairan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli berusaha menentukan vendor terbaik. Dan yang kelima adalah pengumpulan proposal, adalah tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli mengundang pemasok bermutu untuk mengumpulkan proposal. Dan yang keenam, pemilihan pemasok, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli meninjau ulang pemasok dan memilih atau beberapa pemasok. Yang ketujuh, spesifikasi peranan rutin, yaitu tahap proses pembelian bisnis di mana pembeli menulis pesanan akhir untuk pemasok terpilih, menyebutkan spesifikasi teknis, kualitas yang diperlukan, waktu pengiriman yang diharapkan, kebijakan pengembalian dan jaminan. Dan yang kedelapan, tinjauan ulang kinerja. Pada tahap ini, proses pembelian bisnis di mana pembeli menilai kinerja pemasok dan memutuskan untuk melanjutkan modifikasi atau meninggalkan suatu kesepakatan. Pembeli pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Kongres dan banyak lembaga pemerintah swasta. Oleh karena itu, pembeli pemerintah cenderung memasyarakatkan lebih banyak administrasi dan tanda tangan serta merespon lebih lambat dan tidak bebas ketika menempatkan pesanan. Seperti halnya perusahaan yang memberikan panduan kepada lembaga pemerintah tentang cara pembelian terbaik dan penggunaan produk perusahaan. Pemerintah juga memberikan pandangan terinci pada calon pemasok dan menjelaskan cara penjual untuk kepada pemerintah. Gagal mengikuti panduan atau mengisi formulir dan kontrak dengan benar dapat menciptakan malapetaka hukum. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.